Shalom, kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, ya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan tadarusan Alkitab kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh kembali dalam tadarusan Alkitab. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan memberkati kami semuanya. Kami siap diberkati dan kami percaya semua kami akan mendapatkan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab saudara masing-masing. Ya, kita masuk 2 Korintus pasal yang ke-6 ya. Dan kita coba selesaikan pasal 6 juga pasal 7 di malam hari ini. Sama-sama kita siapkan hati, kita buka Alkitab kita. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, sudah ada bantuan 2 Korintus pasal yang ke-6 ya. Kita coba baca pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Perikopnya diberi judul Paulus dalam pelayanannya. Bersama saya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Inilah Paulus yang ingin dia paparkan. Dalam konteks beberapa ayat seringkali tampaknya Paulus ini agak narsis gitu ya. Menceritakan tentang siapa dirinya, bagaimana dirinya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca tulisan-tulisan Paulus, hampir semua tulisan Paulus sudah kau baca, Bapak Ibu pasti mengerti bahwa ketika Paulus menceritakan tentang dirinya sendiri, itu dia tidak sedang memegahkan dirinya sendiri, tapi dia menceritakan dirinya sendiri agar apa yang dilewatinya sebagai manusia itu bisa jadi kesaksian yang menguatkan bagi orang lain, orang Kristen lainnya. Jadi ini kan ceritanya soal Paulus berusaha menginspirasi rekan-rekan sekerjanya, ya. Karena ayat 1 kan begitu, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ya. Jadi belajarlah, kata Paulus ya, mempercayai bahwa kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mendengarkan.
Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan menyelamatkan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan menolong. Jadi, percayailah bahwa apa yang kita kerjakan tuh Tuhan tuh tidak tinggal diam, Tuhan tuh bukan tidak memperhatikan, dia justru memperhatikan. Sehingga apapun yang akan kita alami nanti ya dalam perkenanan Tuhan. Ya. Jadi ini luar biasa ya, mestinya menguatkan setiap kita yang melayani Tuhan. Memang berat kadang-kadang ya, melayani Tuhan gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah seperti, ya gimana ya saya, kalau Bapak Ibu menjadi gembala gitu. Gembala gereja besar kecil itu nggak terlalu penting bagi saya. Cuma kalau sudah menjadi gembala itu, kita kadang-kadang mau curhat itu bingung sama siapa. Ya, kalau curhat ke rekan-rekan gembala yang lain dianggap nanti bisa sombong atau bisa disalahpahami. Kalau kita mau curhat kepada jemaat kita atau pekerja kita nanti juga ada kesan kok malah seperti itu. Kok gembala malah curhat masalahnya sama jemaatnya. Jadi memang seringkali saya dapati kalau para gembala itu tidak bisa menata hati. Gembala itu akan menjadi orang yang agak stres sendiri. Karena satu sisi mereka mendapatkan cerita dari jemaat yang tentu akan mempengaruhi dirinya juga. Karena cerita soal jemaat yang sampai kepada gembala, entah jemaat itu sakit, punya masalah, itu kan tentu pasti akan digumuli oleh sang gembala dalam doanya kepada Tuhan untuk mensyafaati, berdoa syafaat bagi jemaatnya. Dan sebaliknya kan dia sebagai as a person, sebagai manusia biasa tentu punya masalah. Ya. Makanya tadi harus menata hati. Ya. Harus bisa benar-benar bersahabat dengan Tuhan gitu. Sehingga beban itu bisa diceritakannya kepada Tuhan lewat sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal, nggak normal gitu. Ya ngobrol. Ya saya sih jujur aja kadang-kadang kalau saya sudah sampai pada taras psikologi kepala mau meledak begitu ya, atau hati sedang berkecamuk, saya keluar dari rumah, mungkin naik mobil, muterin perumahan saya, ya. Sambil saya pelan-pelan kalau ada tempat space yang agak sepi, ya tidak terlalu terlihat, saya hentikan mobil dan sekedar saya cuma ya ngobrol aja sama Tuhan. Karena itu nggak mungkin saya bisa lakukan di rumah, itu nggak mungkin bisa saya lakukan di gereja, dan tempat yang paling nyaman ya cuma di mobil misalnya, bagi saya ya. Karena di mobil saya sendirian, dan kalau saya bisa dapat tempat spesial ya yang tidak diperhatikan orang, meskipun ada mobil di kiri kanan yang lalu lalang tapi saya berhenti di situ nggak mungkin terperhatikan orang ya, saya bisa aman curhat sama sahabat saya yakni Tuhan. Dan itu makanya penting Bapak Ibu untuk mendoakan gembalamu, mendoakan pendetamu, siapapun saudara, karena saya yakin banyak yang mengikuti program ini juga bukan jemaat saya. Jadi saya tidak sedang berkata doakan saya, doakan pendetamu, gembalamu. Karena ya mereka, kalau gembala yang benar, pendeta yang benar, pasti mereka juga mendoakan saudara. Nah, jadi Paulus mengatakan hal seperti itu. Jadi Paulus berusaha dalam segala banyak kegiatan, dalam segala banyak pertemuan dengan jemaat, menunjukkan bahwa dirinya adalah pelayan Tuhan. Jadi mesti bisa mengelola diri, memanage diri, menampilkan diri dengan baik. Kalau kita baca ayat 4 ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berbagai jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dan dalam segala hal sampai nanti ya ayat yang terakhir yang kita baca ayat 10 tadi. Nah ini semua harus dimanage oleh Paulus, dan juga Paulus bisa ekspresikan entah itu ya gestur tubuhnya ketika menerima semua tadi dan menunjukkan kepada murid-muridnya dan jemaatnya bahwa inilah sikap sebagai seorang pelayan Allah.
Ya, jadi ini kan tuntutannya berat, ya. Dalam penderitaan, ya harus terus menampilkan diri atau menunjukkan dirinya bahwa dirinya adalah pelayan Tuhan. Jadi ketika hidup susah, hidup menderita, Tuhan izinkan masalah berat sedang menimpa dirinya, Paulus tetap harus dalam kesadaran bahwa dirinya bukan dirinya sendiri, tapi dirinya adalah pelayan Tuhan. Yang akan dicontoh, yang akan diikuti, yang akan ditiru, yang akan diperhatikan oleh jemaat yang memang menjadikannya sebagai pemimpin spiritualnya. Ya ini tentu berat sekali. Ya, bukan berarti harus menjadi orang yang munafik, tapi harus menyadari bahwa dirinya bukan dirinya lagi. Ya, dirinya adalah seorang pelayan Tuhan. Nah ini jujur aja susah sebenarnya, susah sekali. Ya saya kalau naik mobil tiba-tiba ada orang, kemarin saya belum lama naik mobil dari wilayah rumah saya, tiba-tiba jalan tidak ngebut, saya santai saja. Saya lihat di depan itu ada orang dari seberang saya ya, dari mobil yang mau berpapasan dengan saya, dan saya lihat mau U-turn atau mau muter balik. Dan saya lihat mobilnya berhenti. Dan mestinya lewat aturan lalu lintas yang saya tahu ya, karena saya dulu ketika meskipun ikut dapat SIM-nya itu ikut sama kursus mobil ya, meskipun pasti lulus gitu ya, setahu saya sih pasti lulus kalau ikut kursus mobil itu ya, bayar agak mahal dikit, dapat kursus mobil beberapa kali, terus pasti lulus gitu ya SIM-nya. Tapi kan harus ikutin SIM juga, ujian SIM seingat saya ya. Dan ujian SIM itu ada aturannya setahu saya. Kalau ada mobil mau U-turn itu, mobil U-turn ini ya harus menunggu sampai jalur yang dia mau masuk itu sepi. Dan saya lihat sekali, itu mobil itu sudah berhenti dan saya memang dalam jalur yang lurus. Dan dia harus menunggu mobil saya, teorinya begitu dalam ilmu hukum lalu lintas. Tiba-tiba udah sekitar mendekati ya 10 meter dari U-turn itu, 5 meter dari U-turn itu, tiba-tiba mobil wing. Wah, ya saya kaget dong. Saya klakson gitu kan. Menunjukkan bahwa saya terkaget-kaget kenapa tuh mobil sudah tinggal saya lewat 10 meter, 5 meter lagi kok tiba-tiba muter dengan ngebut. Dan saya memang harus ngerem. Kalau tidak ngerem itu pasti kena, saudara. Dan tahu yang terjadi? Itu mobil tiba-tiba berhenti gitu. Ini mobil kenapa? Jadi mobil berhenti aja. Ya saya pertama kan emosi. Lo yang salah. Kamu yang salah. Saya klaksonin, terus kamu ngajak berhenti. Terus saya mau ngambil ke kiri, saya kadang nggak mau beribut-ribut. Dia tiba-tiba ke kiri juga. Saya ke kanan, di kanan juga. Waduh. Terus saya lihat dia buka kaca. Wah, ngajakin berantem nih, saya bilang. Terus pas saya lihat, perempuan ternyata, saudara. Waduh, saya bilang, nggak lucu sekali kalau saya berdebat di tengah jalan dengan seorang perempuan. Dan dari ugal-ugalannya saya lihat nih perempuan punya masalah nih, mabok jangan-jangan juga. Karena dia beberapa kali begitu emosinya sampai dia naik ke trotoar, saudara. Ya. Dan ketika ada ketemu bundaran juga dia begitu fokus ngeliat spion ke belakang saya, dia ngambil masuk ke lingkaran yang mestinya sudah kurang lebih ada space 10 cm dari aspal. Mobilnya begitu. Saya nggak ladenin, saya diam saja. Jujur kalau sebagai manusia ya saya kesel ya, karena jelas-jelas saya nggak salah. Karena yang mestinya menunggu itu dia. Saya lewat baru dia mestinya muter balik. Dan ini udah mobilnya berhenti jauh-jauh hari. Ya saya lihat itu ada sekitar mungkin 50 meter dia berhenti. Ya maka saya jalan biasa dengan kecepatan yang normal. Karena saya tahu dia sedang menunggu. Tiba-tiba udah tinggal 5 meter atau 10 meter. Pokoknya tinggal pendek sekali deh. Tiba-tiba dia cheat gitu. Dan saya harus ngerem mobil. Dan saya klakson. Refleks. Dia nggak suka rupanya. Mau ngajakin ribut. Tapi saya nggak ladenin. Ketika dia berhenti, saya berhenti di mobil di belakang, saya diam aja, saya santai aja gini. Tapi mobil di belakang saya, ya klakson-klaksonin, dia akhirnya nggak enak sendiri, dia jalan, dia ikutin jalan. Ketika lampu merah, dia tetap di depan saya. Ternyata dia belok kanan, ya sudah saya terus saja. Dia masih berhenti ngeliatin saya. Saya senyum-senyum aja. Kenapa? Pertama, ya ini orang yang saya nggak tahu kenapa. Dan kedua perempuan pula. Mungkin lagi dapetin suaminya selingkuh atau apa, saya nggak tahu, lagi emosian atau lagi mabok. Karena jelas-jelas perilakunya tidak mencerminkan dia seorang perempuan yang sedang dalam kesadaran. So saya nggak mau jadi orang yang juga
jadi orang gila gitu karena menghadapi orang yang model begini. Saya santai saja, padahal di situ ada istri saya, ada anak-anak saya. Kadangkala kita diperhadapkan pada situasi yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, untuk memposisikan diri bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan kan dalam situasi seperti ini susah. Karena kita yang disenggol egonya kita. Emosinya kita, ya. Nah, ini untuk bisa meredam itu semuanya ya jujur saja susah, Saudara. Dan saya jujur saja belum bisa full benar-benar karena tadi ketika ada mobil itu putar balik, saya belum tahu itu perempuan tadinya, putar balik begitu, saya masih refleks klakson. Ya. Ya lepas apa benar atau salahnya, ya kalau bagi saya sih nggak salah karena saya refleks gitu kan. Panjang begitu. Tapi mungkin juga itu kurang tepat juga. Artinya saya belum bisa mengendalikan diri dengan sungguh. Nah, kalau hal yang seperti itu saja masih bisa kecolongan, kan berarti saya harus menyadari bahwa saya masih punya jiwa yang melekat pada dunia ini, yang masih kuat, yang belum bisa saya kikis. Saya belum secara penuh dalam kesadaran memposisikan diri di bumi ini sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, makanya saya bilang berat. Saya tidak menutup-nutupi soal hal ini. Berat sekali. Ya. Ketika ada rekan pelayan Tuhan yang ya sebenarnya kalau mau jujur ya saya bantu. Ya. Tiba-tiba kemudian hari dia menceritakan sesuatu yang tidak fakta kepada orang lain tentang saya dan saya dapatkan berita itu. Tapi saya harus terus bertemu dengan dia. Itu kan sesuatu yang gimana gitu, Saudara. Nangkep ya? Jadi saya temenan sama dia. Ya kalau boleh jujur dalam hubungan persahabatan kita, pertemanan kita, ya saya lebih banyak yang membantu dia daripada dia membantu saya. Tapi saya dapatkan informasi orang ini kepada orang yang lain menceritakan sesuatu yang kurang baik tentang saya. Dan beritanya sampai ke saya. Saya mau gimana, Saudara? Saya mau tegur, nanti akhirnya menjadi masalah, karena ini kan berkaitan dengan orang lain, karena saya dapat dari orang lain. Tapi kalau saya diamkan, saya juga berhadapan dengan orang ini, jadi gimana gitu kan? Karena hati saya tahu, lo di depan gue baik-baik aja, ngagumin gue, menghormati gue. Tapi di belakang gue, lo jelas-jelas ngomongin gue tahu. Nah ini kan, maintain seperti itu kan susah, Saudara. Tapi ya saya tadi belajar untuk, ya sudahlah Tuhan. Saya kembalikan kepada Tuhan, dan saya juga mempercayakan hidup saya sama Tuhan. Ya kalau ada orang yang ngomongin saya tidak seperti fakta yang ada, di depan saya manis, di belakang saya menjelekkan saya, ya itu kehidupan di dunia ini. Saya mengambil posisi, ya sudah. Selama dia masih bisa atau mau bekerja sama dengan saya, ya udah, dia mau ngomongin saya di belakang seperti apa, terserah. Yang penting saya tidak akan melakukan hal yang sama terhadap orang ini di belakangnya. Saya ngomong iya, tidak. Ya jadi akhirnya ketika saya sampai pada pemahaman ini, ya saya bisa menerima dia. Meskipun saya tahu banget orang ini gimana. Ya, sisi lain ya saya akhirnya berusaha, atau bagi saya menjadi manusia yang lebih naik kelas gitu. Karena bisa menerima orang yang saya tahu di belakang saya ngomongin saya. Nah, jadi memposisikan diri bahwa kita adalah pelayan Tuhan itu ya berat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata Paulus, itu harus kita lakukan, Saudara. Harus kita kerjakan. Ya, lanjut ya, Saudara ya. Ayat yang ke-11. Jangan ada lagi noda kekafiran, perikopnya. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tapi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini.
Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ayat-ayat ini juga kita belajar bagaimana Paulus itu ya bersikap. Dia mengatakan, kamu itu hati kami terbuka lebar untuk kamu, tapi kamu ya tidak membuka hatimu yang lebar untuk kami. Jadi kurang lebih ada cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Ya. Jadi kami membuka tempat yang luas dalam hati kami untuk kamu, sedangkan kamu hanya menyediakan tempat yang sempit di hati kamu untuk kami. Dan dalam kehidupan kan kita begitu ya. Kita berekspektasi orang melakukan hal sama yang kita lakukan untuk dia, tapi ternyata tidak. Dan itu banyak, saudara. Saya mengalami banyak, saya punya pengalaman banyak soal hal ini. Ya, tapi menghadapi orang-orang seperti ini mau gimana, saudara? Ada kalanya memang orang itu karakternya sudah seperti itu. Kalau kita biasanya yang normal kan ada rasa mau berbalas budi. Ada rasa hutang budi. Tapi dalam hidup saya yang hampir setengah abad ini, saya temui ada orang yang sudah ditolong orang berkali-kali, tapi tidak merasa bahwa dia itu sudah ditolong gitu. Jadi orang itu ditolong orang, tapi dia merasa itu bukan ditolong, emang udah seharusnya. Ya, kita kini kadang-kadang melihat ini orang kok begini ya. Dan itu kelihatan dalam kehidupan. Bapak Ibu tentu pernah punya pengalaman seperti ini. Dan itu sesuatu yang memang ada. Ya, semoga itu bukan Bapak Ibu gitu. Makanya saya belajar untuk tidak begini kepada orang. Saya menghindari saya punya utang budi kepada orang. Saya berusaha untuk melakukan sesuatu ya semampu saya sendirian. Kalaupun ada orang yang mau membantu, ya saya tidak pernah minta direct langsung untuk saya secara pribadi. Makanya saya ingat saya tidak pernah dalam kebutuhan saya sendiri saya minta begini, minta bantuan orang lain. Kalaupun saya minta bantuan orang lain, saya akan apresiasi bantuan itu. Misalnya, saya nah suatu ketika rumah agak bocor gitu. Saya tahu orang yang memang mandor dan ini anak Tuhan. Dan dia kenal saya sebagai seorang pengkhotbah. Saya menghubungi dia, Pak, ada nggak tukang yang bisa bantu saya? Ini kan masalah pribadi ya, rumah saya agak bocor gitu. Coba dilihatin. Maka dia kirim tukangnya. Dan ketika tukangnya melihat, oh begini Pak ya. Saya hubungi lagi, bisa nggak Pak dipinjam tukangnya nih barang beberapa hari untuk membantu saya supaya nanti tidak bocor lagi. Oh silakan Pak Pendeta. Diberikanlah 2 tukang kepada saya. Tapi 2 tukang itu saya apresiasi. Dengan biaya, dengan harga yang sama, normal. Jadi saya merasa bahwa meskipun saya dibantu oleh rekan pelayanan ini, ya, tapi saya tidak merasa punya hutang budi karena tukang yang dikirim juga saya hargai sesuai dengan standar normalnya. Ya. Jadi bagi saya ya tidak ada utang budi gitu ya. Saya tanya berapa bulanannya, berapa hariannya, ya, kira-kira berapa biayanya. Tolong di-include-kan semuanya ya Pak gitu ya. Termasuk mungkin juga jasa mandor beliau. Ya, dikeluarkanlah harga, entah beliau itu tidak memasukkan biaya dia atau gimana, saya tidak tahu. Tapi dikeluarkanlah harga dan saya tidak tahu, dan saya bilang oke. Ya, berarti ya saya membayar secara profesional. Kalau nanti orang tersebut, rekan saya ini memang memberikan diskon, ya puji Tuhan. Tapi bukan berarti saya mendapatkan cuma-cuma. Tapi biasanya ada yang memberikan cuma-cuma tapi tidak akan saya terima kalau itu kebutuhan untuk saya pribadi, biasanya untuk gereja. Ya, ketika kita membangun gereja yang sekarang ini ada banyak orang yang menolong kita ya.
Ada yang memberikan dananya, ada yang menyumbangkan apa macam-macam, ada yang memberikan sumbangan membangunkan apa mimbar, ada yang menyumbang AC, ada yang menyumbang untuk kursi, ada yang menyumbang dana untuk kita belikan alat-alat apa namanya mixer dan lain sebagainya, speaker dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi bagi saya itu untuk gereja. Ya, mereka yang menabur ini kan sadar bahwa mereka menabur untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kebutuhan saya pribadi. Makanya itu tidak saya klaim menjadi milik saya gitu ya. Jadi itu milik gereja. Jadi kalau memang mau dipakai bersama-sama ya silahkan gitu ya. Jadi belajarlah jadi manusia yang bisa menghargai orang lain seperti orang lain itu menghargai kita. Ya. Dan ini karakter sejak kecil, saudara, yang harus dipupuk. Ya. Makanya saya mengajarkan anak-anak saya juga, lihat, ya. Misalnya dulu zaman saya, mereka anak saya masih kecil, saya punya adik ya. Itu yang kalau ulang tahun selalu anak-anak saya dibeliin apa gitu ya. Karena dia kebetulan belum punya anak gitu. Itu saya ingetin. Dulu ya waktu om belum punya anak ya, kalau ulang tahun kamu selalu dibeliin ini inget gak? Diajak ke sini inget gak? Ya, saya ingatkan itu kepada mereka supaya mereka paling tidak ada mau balas budi gitu. Ya misalnya nanti ketika omnya ini yang sudah punya anak, sepupu mereka juga bisa memberikan hadiah kado buat sepupu mereka ini. Itu yang saya ajarkan kepada mereka, ya, supaya mereka bisa memberikan sesuatu kepada orang seperti orang itu sudah memberikan sesuatu kepada dirinya. Nah ini harus dipupuk sejak dini, saudara. Ya, sebab saya melihat ada orang banyak sudah dewasa secara usia, tapi tidak memiliki kesadaran akan hal ini. Saya tahu banget ada orang tertentu yang ditolong oleh banyak orang, tapi merasa itu bukan sesuatu yang wow gitu. Dan mereka terus nyaman aja. Dan akhirnya ketika bantuan berhenti, mereka dengan santainya mengklaim, kok nggak bantuin gue lagi sih? Gue butuh loh nih buat beli susu buat anak. Lah, kok jadi begini gitu? Dan itu banyak, saudara. Ya, banyak orang seperti itu ya karena tadi kedewasaannya tidak imbang. Ya. Dan janganlah jadi pasangan yang tidak seimbang tadi. Ya, maksudnya ya tadi. Ya. Kalau kita benar-benar dibantu sama orang, ya kita harus membantu orang. Tabur tuai. Ya, itulah kehidupan yang indah itu. Lepas dari apapun agamanya sebenarnya. Ya. Jadi kita harus memposisikan diri kita dengan benar. Kecuali ya kalau dalam hubungan dengan sebagai suami istri. Dalam konteks ini kan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Bukan berarti tidak boleh pacaran dengan orang yang tidak Kristen, tapi dalam perjalanan pacaranmu nanti, dalam perjalanan rumah tanggamu nanti, kalau kau punya iman yang berbeda dengan pasanganmu, pasti nanti akan bermasalah. Pasti akan bermasalah. Dan permasalahan itu kan mestinya bisa disiasati sejak awal dengan cara tidak bersama dengan dia. Jadi kalau saudara akhirnya memaksakan dirimu dengan dia, ya saudara harus siap menanggung itu semuanya. Dan kalau nanti dalam perjalanan waktu imanmu kalah, ya itu memang sudah resikonya. Dan kalau dalam perjalanan waktu nanti kau punya anak-anakmu akan bias dengan iman yang harus mereka pilih, ya itu resikonya. Jadi ini yang harus dipikirkan panjang ya, ketika kita mau bersama dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Juga dalam banyak hal, saudara ya, kita harus menyadari hal ini. Kita lanjut ya pasal 7. Kita coba baca pasal 7 perikop yang perikopnya sama ya. Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sukacita dalam duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, tidak dari seorang pun kami cari untung. Kami berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati.
Aku sangat berterus terang terhadap kamu. Tapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitakan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukankah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan semua supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Karena kamu semua menyengarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Kekasih Tuhan, inilah yang diinginkan Paulus kepada jemaat Korintus. Inilah sebenarnya hubungan yang baik antara pemimpin rohani dengan anak rohani. Antara pendeta dengan jemaat, ya. Antara seorang hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lainnya. Bahwa masing-masing itu membuka hatinya seluas-luasnya untuk hamba Tuhan atau jemaatnya. Paulus berkata, aku sudah membuka hatiku lebar-lebar untuk kamu, dan berharap kamu pun juga demikian membuka hatimu selebar-lebarnya untuk kami. Ya. Supaya apa? Supaya relationship, hubungan itu bisa berjalan dengan lebih baik ke depannya. Jadi Paulus kan juga mengatakan hal ini bukan untuk menyalahkan Korintus. Justru Paulus ingin agar jemaat Korintus ini memposisikan dirinya di hati mereka dengan benar. Paulus menceritakan, kalau kita membaca seolah-olah ini adalah merupakan lanjutan dari surat 1 Korintus. Di mana dalam surat 1 Korintus, Paulus menceritakan tentang bagaimana dia mengalami aniaya. Ketika itu sampai kepada jemaat di Korintus, jemaat Korintus berduka cita. Ya, karena apa yang mereka dengar dari Paulus. Tapi duka cita itu bukan mendatangkan malapetaka. Duka cita itu mendatangkan pertobatan bagi jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus merasa bahwa apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami selama ini ya belum apa-apa dibandingkan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga mereka boleh kembali bertobat, boleh kembali mengandalkan Tuhan, boleh kembali mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup mereka akhirnya semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Dan itulah yang Paulus katakan, duka citamu itu mendatangkan pertobatan. Aku menyesal, memang sedikit menyesal menceritakan masalahku kepada kamu, tapi mendapatkan kabar dari Titus bahwa kalian yang mendengar masalahku itu berduka cita, dan akhirnya duka cita kalian mendatangkan pertobatan bagi kalian, itu yang membuatku bahagia. Jadi, kata Paulus tadi memang ada duka cita yang bisa menyesatkan, duka cita yang bisa mematikan, tapi ada duka cita juga yang bisa menyebabkan pertobatan atau kehidupan. Ya. Jadi pertobatan atau kehidupan yang bisa didapatkan dari duka cita itu ketika kita merasakan perasaan sedih. Tapi kemudian kita bisa maknai, kita bisa
kita bisa buahi perasaan sedih itu dengan hal-hal yang positif untuk diri kita paling tidak. Ya, kemarin kita misalnya dapat cerita anak dari Gubernur Jawa Barat hilang di sebuah sungai di Swiss. Ya. Kita tentu sedih kan, secara manusia meskipun tidak kenal dengan Kang Emil, tapi kan namanya mendengarkan tanpanya melihat, baca di koran tentang dia kan tahu lah kita siapa dia gitu ya. Ketika kita tahu dia kehilangan anak yang begitu tragis, lagi liburan berenang menyeberangi sungai di Swiss, ternyata hilang terseret arus dan sampai hari ini belum ketemu, terus dianggap sudah mati. Ada kita tahu rangkaian bunga duka cita berjejer ribuan di depan rumahnya. Presiden RI sudah menyatakan juga ikut berbela-sungkawa. Hati kita pasti sedih gitu kan. Tapi duka cita kita efeknya apa gitu? Apakah ketika kita duka cita mendengarkan, melihat cerita ini, terus ya begitu saja atau bisa membuat kita semakin positif? Misalnya ayah semakin menghargai atau mencintai anaknya, kemudian juga sang anak kembali benar-benar mengasihi, mencintai dan menghormati ayahnya. Nah, ini kan yang mestinya harus terjadi ketika kita mendengarkan berita duka cita itu. Tapi ada orang yang berduka cita ketika mendengarkan cerita itu, akhirnya cuma duka cita aja, sedih aja gitu. Kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya. Kalau ada berita itu di YouTube-nya, nangis lagi, kasihan ya, kasihan ya, kasihan ya. Tapi tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa membahasakan bagaimana dia harus berbuat ya untuk merespon cerita itu, paling tidak buat kehidupan dia dan keluarganya. Nah, inilah yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan Bapak Ibu, bahwa kita harus benar-benar bisa, andai kata berduka cita, duka cita itu mendatangkan kehidupan ya, buat kita semuanya ya. Jadi bukan untuk akhirnya berduka cita yang mengakibatkan selama-lamanya gitu ya. Jadi ada duka cita yang menurut kehendak Allah, itu kalau bahasa Paulus di ayat 9 ya. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa pada keselamatan. Tapi ada duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, jangan sampai kita akhirnya mengalami duka cita yang menghasilkan kematian. Duka cita yang tidak ada ujungnya. Duka cita yang hanya menghabiskan energi secara psikis, secara psikologis, kita akhirnya terluka, tapi kita tidak bisa menemukan solusi untuk kita menjalani hidup setelah mengalami duka cita itu. Nah, ini yang harus dihindari. Tapi duka cita yang daripada Allah, yang merupakan kehendak Allah, itu bagus. Maka cobalah sikapi hidup saudara yang bisa mendatangkan duka cita bagi saudara itu seolah-olah duka cita yang daripada Allah. Kehilangan orang tua karena orang tua mati. Kehilangan pekerjaan karena di PHK. Kehilangan orang kita cintai, siapapun itu. Hancurnya usaha, apapun itu. Itu kan akan mendatangkan duka cita. Tapi ketika kita berduka cita gara-gara alasan itu dan ataupun alasan lainnya, bagaimana kita akhirnya bisa menghasilkan sebuah sesuatu yang positif? Kalau usaha kita hancur gara-gara sesuatu, kita boleh bersedih, menyesali. Kenapa ya usaha udah bagus kok tiba-tiba hancur? Kenapa ya sesuatu yang sudah profit kok tiba-tiba hilang? Kenapa ya sesuatu yang sudah di tangan tiba-tiba lepas? Bolehlah kita berduka cita, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi mestinya nggak cuma berduka cita itu. Kalau itu terus yang kita rasakan, maka kita akan menuju pada kematian. Tapi mestinya kita berhenti untuk waktu tertentu dan akhirnya coba mulai mempelajari apa kesalahan kita sehingga bisnis kita kemarin itu gagal. Sehingga kita belajar dari pengalaman. Dan kita akhirnya mulai lagi melangkah ke depan dengan pelan-pelan, dengan lebih bijaksana berdasarkan pengalaman yang sudah kita lewati. Orang-orang yang berhasil itu, saudara, para ilmuwan yang menemukan sesuatu yang hebat bagi dunia ini, saudara, itu tidak langsung berhasil dalam hidupnya. Ada proses yang cukup panjang, sehingga akhirnya mereka boleh disebut sebagai seorang penemu sesuatu yang berdampak bagi dunia ini. Jadi,
berproses itu penting buat kita yang mau next level atau grow up atau dewasa. Tapi berproses itu ketika prosesnya negatif ataupun positif, kita harus bisa sikapi dengan bijaksana. Karena nggak semua proses itu pasti positif dalam artian berhasil. Pasti adalah masing-masing kita pernah di masa lalu menemukan sebuah kegagalan itu. Dan itulah yang harus kita cermati, itulah yang harus kita sikapi, sehingga itu tidak mempengaruhi kita di kemudian hari. Gitu ya saudara ya. Jadi semoga dipahami apa yang kita baca tadi. Jadi mungkin juga kita bisa belajar dari konteks cerita Paulus ini untuk kita misalnya melihat bahwa cerita kita itu kadang-kadang bisa memberkati orang lain. Kan Paulus ini akhirnya dihiburkan gara-gara meskipun di daerah tempat dia tinggal di wilayah Makedonia dia menderita, dia tapi dapat cerita dari Titus yang membawa cerita jemaat Korintus itu tentang sikap mereka terhadap Paulus. Bahwa mereka itu ternyata ikut bersimpati, ikut berduka cita akibat apa yang dialami Paulus. Dan ketika berita itu sampai kepada Paulus, itu menjadi penghiburan luar biasa. Cerita bahwa ada orang yang berempati pada kita, cerita dapat sebuah fakta, ada orang yang memang memperhatikan kita, mengasihi kita, itu bisa menjadi sebuah saudara ya, sebuah bahan bakar yang bisa menghidupkan seseorang loh. Maka ketika kita lihat ada sahabat kita, teman kita, saudara kita, orang yang kita kasihi sedang terpuruk secara psikis, Bapak Ibu harus ambil bagian di sana untuk menghibur mereka. Bro, nggak sendirian lo bro, ada gue bro. Butuh apapun, hubungi ya bro. Mungkin hanya kalimat-kalimat yang, maafkan saya, mungkin hanya basa-basi. Tapi bagi orang-orang yang terpuruk, kalimat basa-basi itu bisa menjadi sesuatu senjata atau sesuatu bahan bakar yang membuat dirinya bisa bangkit kembali. Dan apalagi kalau kita bukan basa-basi tapi dengan ketulusan ya berada di samping orang yang sedang berduka ini. Itu akan membuat orang itu akan kembali hidup dan lebih berkarya luar biasa. Itu yang dirasakan Paulus dalam cerita kita ini. Dia seolah-olah sendirian, mengalami penderitaan, kesusahan, aniaya. Terus dia tulis surat kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus. Kemudian Titus membawa surat jawaban dari jemaat Korintus kepada Paulus sambil Titus bercerita bagaimana jemaat Korintus itu sayang sama kamu Rasul, memperhatikan kamu Rasul, mereka juga berduka cita, mereka tuh berusaha untuk bantu kamu, mendoakan kamu, dan itu menjadi penghiburan. Dan Titus juga bercerita, aku diterima baik loh di Korintus. Mereka mendengarkan kamu loh. Kalau kita membaca 1 Korintus kan Paulus menulis surat agar jemaat di Korintus nanti terima Titus dengan baik. Kalau Titus sudah sampai di sana, anggaplah menerima Titus seperti menerima aku. Dan itu dikerjakan oleh jemaat Korintus. Dan itu yang disampaikan oleh Titus kepada Paulus. Sehingga Paulus akhirnya merasa terhibur. Kenapa? Karena permintaan dia kepada jemaat di Korintus dilakukan dalam konteks mereka mau menerima Titus seperti menerima dirinya. Titus yang tadinya tidak dikenal mungkin oleh jemaat Korintus, Titus yang tadinya tidak dianggap mungkin oleh jemaat Korintus, tapi karena pesan Paulus untuk mereka menerima Titus seperti menerima dirinya, itu dilakukan, itu membuat penghiburan luar biasa. Nah, makanya penting saudara untuk memperkatakan kata-kata dukungan itu kepada orang yang sedang terpuruk. Ya, kalau orang lagi senang-senang, lagi ulang tahun, ya nggak usah lah gitu. Kalau mau ya silahkan, tapi kalau nggak pun nggak masalah karena orang itu lagi bersuka cita. Tapi kalau orang itu lagi berduka, saya berusaha kalau misalnya saya kenal gitu ya orang yang sedang berduka dan informasinya sampai ke saya berusaha untuk paling tidak WhatsApp dia ya. Kalau saya tiba-tiba ketemu ceritanya di Facebook ya karena jadi teman Facebook saya, padahal itu mungkin teman saya belasan tahun yang lalu dan kita nggak pernah terhubung sama sekali, cuma temenan di Facebook aja. Kalau tiba-tiba saya dapat kabar soal duka cita, saya pasti akan langsung japri via messengers. Kalau saya tahu nomor telepon WhatsApp-nya, saya akan langsung WhatsApp-in dia, ya. Mengungkapkan, mengekspresikan
perasaan bahwa saya ikut bersimpati atas kehilangan yang dia rasakan, atas duka cita yang dia rasakan. Nah, kalimat-kalimat itu sometimes menguatkan mereka. Sebab itu yang saya rasakan dulu ketika saya kehilangan, ketika saya sedang terpuruk. Ya, saya ceritakan sebuah pengalaman saya saja ya. Saya pernah dalam sebuah institusi gereja yang besar. Beberapa orang yang menjadi pelayan Tuhan di sana, jadi pendeta di sana itu, saya berani berkata semua ada beberapa di sana karena saya. Jadi mereka bisa kenal gembala saat itu, mereka bisa jadi dikenal gereja itu karena saya yang membawa mereka ke sana. Intinya kita dulu punya, karena gereja besar, yang namanya pendeta pengkhotbah di situ banyak, saudara, bukan puluhan, ratusan. Tapi ketika akhirnya saya difitnah dan saya akhirnya dikeluarkan dari gereja itu, hampir satu pun orang yang ketika saya di sana, bahkan orang-orang itu ada di sana karena saya, dan kita ketika sama-sama dalam gereja itu sepertinya brotherhood gitu, saudara. Itu nggak ada satupun, saudara, yang menghubungi saya dengan kalimat yang menghibur. Ada. Saya sebutkan aja lah 2-3 orang pendeta dari gereja itu yang menjapri saya. Tapi dengan pertanyaan, kenapa? Jadi kenapa saya keluar? Kenapa saya dikeluarkan? Itu bagi saya bukan kalimat yang menghibur kan? Itu kalimat kepo. Kalimat yang ingin tahu, sekedar ingin tahu dari versinya saya. Nggak ada satupun. Saya berani ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Padahal kita dulu sepertinya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kami melayani bareng-bareng. Kami tertawa bersama, menangis bersama. Tapi ketika saya dikeluarkan, nggak ada satupun yang menghubungi saya dengan kalimat, bro, sabar ya bro. Terus andelin Tuhan, gue tahu lo nggak salah. Dan gue percaya rancangan Tuhan buat lo, rancangan yang damai sejahtera. Gue backup dalam doa ya bro. Mohon maaf nggak bisa langsung datang atau foto bareng karena memang ada politik di gereja. Tapi paling tidak WhatsApp ini menunjukkan bahwa gue terus menganggap lo sebagai saudara dalam Tuhan. Rekan sekerja dalam Tuhan. Kalimat itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya. Dan itu membuat saya sedih. Karena beberapa orang yang pernah keluar dari gereja itu ketika saya ada di dalamnya, ketika mereka dikeluarkan, saya menghubungi via japri dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Ya. Ada yang memang dibalas, ada yang tidak dibalas. Tapi paling tidak saya mengekspresikan perasaan saya. Bahwa gereja boleh membuang lo bro, tapi lo tetap brothers. Sehingga saya masih berhubungan baik sama mereka ini yang sudah keluar lebih dahulu dari saya. Nah, tapi ketika saya dikeluarkan, ya, itu bahkan orang yang masuk ke gereja itu menjadi pendeta di gereja itu karena saya yang mengenalkan, itu nggak menghubungi saya sama sekali. Hancur saudara, jujur saja. Ya untung saja saya sudah dalam pemahaman saya ya, agak songong dikit nih, sudah sampai pada level agak dewasa secara rohani, sehingga hal-hal itu tidak mempengaruhi saya. Ya udahlah, kalau mereka memang tidak menghubungi saya, tidak memberikan kekuatan buat saya, ya nggak kenapa-napa. Saya hanya butuh Tuhan, dan saya punya istri saya saat itu. Jadi kita berdua yang berjibaku, dan akhirnya Tuhan lihat kami berdua, Tuhan kirimkan orang-orang lain yang tadinya bukan ada di sekitar saya untuk bersama dengan saya, dan akhirnya terbentuklah komunitas The Warriors ini. Dan saya nggak kepengen saudara seperti itu. Makanya saya mengajar saudara berdasarkan Korintus ini, kalau saudara dapati ada rekanmu, sahabatmu, temanmu, teman lama, bahkan saudara, apalagi kalau sedang berduka cita, hibur mereka. Soal nanti dibales, tidak direspon, itu bodoh amat. Yang penting kita tunjukkan bahwa saya ada untukmu dan saya bisa merasakan perasaan. Saya membawamu dalam doaku kepada Tuhanku, agar kau dipulihkan segera, mengalami damai sejahtera segera, dihiburkan segera. Air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Kalau orang sedang sukacita lagi ulang tahun, saudara kalau saya lagi ulang tahun nggak usah diucapin, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara tahu saya lagi berduka misalnya, hiburlah saya.
Kalau saudara juga ulang tahun, ya kalau saya mau atau teringat atau bisa ada waktunya ngucapin selamat ulang tahun, bagus. Tapi kalau saudara sedang berduka dan saya kenal saudara, jauh lebih bagus informasinya kalau saya dapatkan, saya langsung menghubungi saudara. Karena biasanya ketika orang berduka cita, itu namanya penghiburan dari orang, dari teman jauh bahkan sekalipun. Itu seperti tetesan air yang jatuh di padang gurun Sahara. Itu bisa menjadi sebuah tenaga yang membuat dia bisa bangkit dari duka citanya. Dan kalau dia bisa seperti ini, maka duka citanya akan mendatangkan pertobatan. Dan orang yang sedang berduka cita itu, kedepannya akan luar biasa Tuhan pakai. Dan kalau dia berhasil di kemudian hari melewati duka citanya, dengarkan saya, ada bagianmu di dalamnya. Karena di tengah keterpurukannya, kau memberikan kata-kata penghiburan, kekuatan buat dia. Yuk, sama-sama kita kerjakan. Semoga semuanya jadi berkat dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya, kita ada di penghujung menit-menit akhir kita tadarusan Alkitab pada malam hari ini. Kembali saya mengingatkan saudara, masih ada hari di mana saudara masih bisa mendaftar dalam kelas Alkitab kita yang akan dimulai besok Sabtu tanggal 11 Juni sore hari jam 5 sampai jam setengah 7 malam. Hanya setiap Sabtu kita belajar 1,5 jam, kita berdiskusi soal topik, dan dalam kelas yang perdana ini kita akan belajar bibliologi, yakni kelas tentang kenapa sih Alkitab, apa sih Alkitab, bagaimana sih Alkitab. Pokoknya kita akan membahas soal Alkitab itu apa. Dengan harapan ketika saudara mendapatkan pemahaman ini, kau menjadi orang Kristen yang lebih menghargai Alkitab kita. Sebab dulu saya tidak begitu menghargai meskipun saya menghormati Alkitab. Tapi ketika saya mempelajari tentang sejarah Alkitab, kenapa Alkitab itu ada, bagaimana bisa jadi ada, saya menghormati sungguh, bukan saja seperti dulu saya menghormati, tapi saya benar-benar menghidupi, menghargai, dan memposisikan tinggi Alkitab saya dibandingkan buku-buku yang lainnya. Semoga saudara bisa sampai di sana. Saya tunggu saudara mendaftarkan diri karena kelasnya pasti buka, ya, dan biayanya sangat ringan. Kalau saudara rindu dan masih ada kendala dalam ekonomi saudara, ya, meskipun biaya itu sangat ringan, ya, hubungi kami, nanti akan kami bantu. Ya, jadi kami akan berikan kesempatan buat saudara yang mau belajar. Dan benar-benar yang mau belajar, kalau tidak punya dana, kami akan bantu. Karena kelas ini untuk memperlengkapi orang-orang yang mau belajar. Dengan harapan ke depannya, orang-orang yang sudah dapat pengetahuan dari belajar bersama kami ini bisa jadi berkat bagi komunitasnya, bagi gerejanya, bagi persekutuan doanya, bagi keluarganya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya seperti efek domino, gelombang salju, pelayanan kami ini semakin berdampak bagi orang di luar sana. Itu harapan kami. Semoga didukung. Kalau saudara diberkati lewat program ini, tolong di-share program ini kepada yang lainnya agar banyak orang lain bisa mengenal komunitas The Warriors ini. Dan lewat program-program yang saya bagikan setiap malam, lewat program-program yang juga dibagikan rekan-rekan pelayanan saya di setiap pagi sekitar jam 10, 2 program sehari itu jadi berkat buat saudara, dan akhirnya kita bisa bertumbuh bersama dalam Tuhan. Kalau saudara diberkati secara materi dan mau mendukung kami, silahkan ada nomor rekening yang ada, nomor rekening digital kami, itu akan dipakai sepenuhnya untuk mengembangkan pelayanan digital kami ini agar semakin lama semakin jadi berkat, semakin hari semakin jadi berkat, semakin asik, semakin tampilannya oke, dan akhirnya semakin bisa menjangkau banyak orang. Terima kasih, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah belajar banyak dari 2 Korintus hari ini, malam hari ini. Ajar kami agar kami bisa menyikapi hidup dengan baik, sehingga kalaupun kami berduka cita, duka cita yang kami rasakan itu bisa mendatangkan pertobatan bagi kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.